Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini, kita masih membahas kisah perjalanan spiritual Wali Agung Ibrahim bin Azam bagian ke-6 dengan mengangkat judul 7 Keramat Wali Agung Ibrahim bin Azam, Pembesar Bangsa Jin. Berbicara seputar misteri alam jin memang menarik, dan menyita banyak perhatian. Islam sendiri di dalam kitab suci Al-Quran sampai memuat sebuah surah dengan nama Surah Jin. Bersahabat dengan mereka bisa terlarang, dan bisa pula dibolehkan. Jika untuk pelanggaran, dan maksiat maka terlarang. Jika untuk kebaikan seperti mendakwahi mereka, atau saling menolong dalam kebaikan dan takwa tentu saja dibolehkan. Seperti apa hubungan Ibrahim bin Azam dengan para makhluk kasat mata tersebut? Saksikan dengan seksama dalam cerita kali ini. Sebelumnya mari kita mengirimkan Fatihah untuk roh beliau. Semoga rahmat Tuhan menghujani kubur beliau. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Al-Firyabi mendengar seorang lelaki bertanya kepada Imam Al-Auza'i, manakah yang lebih engkau sukai antara Ibrahim bin Azam dan Sulaiman Al-Hawash? Dia menjawab, Ibrahim bin Azam lebih aku sukai, karena dia suka bergaul dengan orang-orang, dan mendatangkan kegembiraan bagi mereka. Ibrahim bin Bashar menceritakan bahwa ada seorang sufi yang menemui Ibrahim bin Azam. Lalu dia bertanya, wahai Abu Ishaq, kenapa hati bisa terhijab dari Allah? Ibrahim menjawab, karena ia menyukai apa yang dibenci oleh Allah, lebih menyukai dunia, dan lebih cenderung kepada negeri tipu daya, kealpaan, dan permainan. Dia meninggalkan amalan untuk negeri yang di dalamnya terdapat kehidupan yang abadi dalam kenikmatan yang tidak akan sirna, dan abis, dengan keadaan kekal lagi dikekalkan dalam kerajaan yang kekal, tidak akan hilang, dan tidak pula terputus. Di lain waktu Ibrahim bin Azam berkata, apabila engkau ingin mengetahui keutamaan sesuatu, baliklah dengan kebalikannya, maka engkau akan mengetahui keutamaannya. Baliklah amanat ke khianat, jujur ke dusta, keimanan ke kekufuran, maka seketika itu engkau akan mengetahui keutamaan apa yang engkau dapat. Di kesempatan lain Ibrahim bin Azam juga berkata, kematian itu memiliki cangkir, tidak ada yang tidak bisa diteguk, kecuali orang yang takut. Sedangkan orang yang taat ingin sekali mendapatkannya. Barang siapa yang taat, maka baginya kehidupan, kemuliaan, dan selamat dari azab kubur. Dan barang siapa yang durhaka, maka dia akan berada di antara kesusahan, dan penyesalan pada hari bencana, dan kematian. Ibrahim bin Bashar berkata kepada Ibrahim bin Azam, saat ini aku harus bekerja. Ibrahim bin Azam menyahut, wahai Ibnu Bashar, sesungguhnya engkau adalah penuntut, dan yang dituntut. Orang yang tidak engkau sempurnakan akan menuntutmu, dan engkau akan menuntut apa yang bisa mencukupimu. Seakan-akan apa yang tertutup darimu telah disingkapkan untukmu, dan seakan-akan apa yang engkau alami telah dipindahkan darimu. Wahai Ibnu Bashar, seakan-akan engkau tidak pernah melihat orang yang berambisi namun terhalangi, dan orang yang tidak mempunyai kemampuan, justru diberikan rezeki. Kemudian Ibrahim bertanya kepadaku, apakah engkau memiliki sekawanan kambing? Aku menjawab, aku mempunyai seharga 1/6 dirham. Ibrahim kembali berkata, engkau menyusahkan aku saja, engkau punya 1/6 dirham, lalu meminta pekerjaan. Pada suatu hari aku juga mendengar Ibrahim bin Azam berkata kepada Abu Dab as-Sufi, dan aku melihatnya tertawa, wahai Abu Dab, janganlah merasa tenang, dan damai dengan apa yang belum terjadi. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai Abu Ishaq, apa makna ucapanmu itu? Ibrahim balik bertanya, engkau tidak memahaminya. Aku menjawab, tidak. Ibrahim berkata, janganlah engkau bersikap tenang, dan merasa damai dalam hidupmu,
sedangkan engkau mengetahui bahwa tempat kembalimu menuju kematian, sehingga orang yang akan meninggal tidak akan pernah tertawa, karena dia tidak mengetahui kemana dia akan kembali setelah kematiannya, ke surga, atau ke neraka. Janganlah berputus asa dengan apa yang akan terjadi, karena engkau tidak tahu, kapan maut itu menjemputmu, pagi, sore, atau siang. Kemudian dia berkata, lalu terjatuh pingsan. Abu Sholih Al-Judi mendengar Ibrahim bin Azam berkata, meminta-minta itu ada dua. Pertama, meminta-minta di pintu rumah orang-orang. Dan kedua, meminta-minta, dengan cara, seseorang berkata, aku akan menetap di masjid, sholat, berpuasa, beribadah kepada Allah, dan siapa saja yang memberiku sesuatu, maka aku akan menerimanya. Inilah meminta yang paling buruk dari dua cara meminta itu, dan ini adalah meminta yang memaksa. Syakik bin Ibrahim berkisah bahwa Ibrahim bin Azam pernah melintasi pasar Basrah, lalu orang-orang pun mengelilinginya. Kemudian mereka bertanya kepadanya, wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Surah Al-Ghafir ayat 60. Sedangkan kami selalu berdoa kepadanya sejak dulu, namun dia tidak memperkenankan doa kami. Syakik melanjutkan, Ibrahim menjawab, wahai penduduk Basrah, hati kalian telah mati sebab 10 hal. Pertama, kalian mengenal Allah, namun kalian tidak menunaikan haknya. Kedua, kalian membaca kitab Allah, namun kalian tidak mengamalkannya. Ketiga, kalian mengklaim cinta kepada Rasulullah, namun kalian meninggalkan sunnah beliau. Keempat, kalian mengklaim sebagai musuh setan, namun kalian sepakat dengannya. Kelima, kalian mengatakan, kami mencintai surga, namun kalian tidak beramal untuknya. Keenam, kalian mengatakan kami takut akan neraka, namun kalian malah gadaikan diri kalian untuknya. Ketujuh, kalian mengatakan bahwa kematian itu hak, atau pasti terjadi, tapi kalian tidak bersiap-siap untuknya. Kedelapan, kalian sibuk mengurusi aib saudara kalian, namun kalian mengesampingkan aib kalian. Kesembilan, kalian memakan nikmat Tuhan, namun kalian tidak mensyukurinya. Kesepuluh, kalian menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kalian, tetapi kalian tidak mengambil pelajaran dengan mereka. Syarik pernah bertanya kepada Ibrahim bin Azam tentang apa yang terjadi antara Imam Ali dan Muawiyah, maka dia pun menangis. Aku pun merasa menyesal atas pertanyaanku kepadanya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, sesungguhnya siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan sibuk dengan dirinya, dan siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan sibuk dengan Tuhannya tanpa memperhatikan yang lain. Ali bin Bakekar menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Azam, dia berkata, kefakiran adalah simpanan di sisi Allah di langit dengan penyaksian yang adil, dia tidak akan memberikannya, kecuali kepada orang yang mencintainya. Sahabat Pandawa meratus yang dirahmati Allah. Kefakiran di sini maksudnya bahwa engkau beribadah, dan melakukan kebaikan semata-mata karena totalitas dalam mencintainya, fakir dan miskinnya, niat engkau dari berharap balasan di dunia maupun di akhirat. Ketika ada yang mengatakan, kepada Ibrahim bin Azam, bahwa si fulan belajar ilmu nahwu, maka Ibrahim berkata, dia lebih membutuhkan untuk belajar diam. Ada yang bertanya kepada Ibrahim bin Azam, dengan apa sikap wara bisa sempurna? Dia menjawab, dengan menyamaratakan setiap makhluk di hatimu, dan tidak mengurusi aib mereka dengan dosamu. Hendaklah engkau berkata baik dari lubuk hati yang terdalam untuk Tuhan yang Maha Agung. Pikirkanlah dosamu, dan bertobatlah kepada Tuhanmu, niscaya sikap wara akan kokoh di hatimu. Abu Talib, Yusuf bin Said bin Muslim bertanya kepada Ali bin Bakekar, apakah Ibrahim bin Azam adalah orang yang sering melaksanakan sholat? Dia menjawab, tidak. Tetapi Ibrahim orang yang selalu bertafakur, sering duduk semalaman sambil merenung. Sahabat Haisam bin Jamil menceritakan,
apabila Ibrahim bin Azam diundang untuk makan, padahal dia sedang berpuasa, maka dia tetap makan, dan tidak mengatakan, "Aku sedang puasa." Ibrahim bin Bashar mendengar Ibrahim bin Azam berkata, "Jihad paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Barang siapa bisa menahan hawa nafsunya, maka dia terbebas dari dunia, dan segala cobaannya, dan niscaya dia juga akan terjaga, dan terpelihara dari keburukannya." Abu Abdurrahman Al-Araj Al-Antartusi menceritakan bahwa Ibrahim bin Azam berkata, pertama kali yang difirmankan oleh Allah Ta'ala kepada Adam adalah, Dia berfirman, "Aku berwasiat kepadamu dengan 4 hal, jika engkau menjumpai aku dengan membawa itu, maka aku akan memasukkanmu ke dalam surga. Dan siapa saja yang menjumpai aku dengan membawa itu dari keturunanmu, maka aku akan memasukkannya juga ke dalam surga. Yang satu untukku, yang satu lagi untukmu, yang satu lagi antara aku dan engkau, dan yang satu lagi antara aku, engkau dan manusia. Yang untukku adalah, engkau menyembah aku dan engkau tidak menyekutukan aku. Yang untukmu adalah, apa yang engkau amalkan dan aku yang akan mencukupinya untukmu. Yang antara aku dan engkau adalah, darimu doa, dan dariku pengabulan. Sedangkan yang antara aku, engkau dan manusia adalah apa yang engkau benci untuk dirimu, maka engkau tidak akan memberikannya kepada selainmu." Ayah Abdus Hamad mengisahkan bahwa Ibrahim bin Azam pernah terlihat sedang keluar dari sebuah gunung. Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Dari mana engkau?" Dia menjawab, "Dari bersenang-senang bersama Allah." Bakiyah mendengar Ibrahim bin Azam berkata, "Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat menyayangi orang yang bepergian, dan sesungguhnya Allah Ta'ala berulang kali melihat orang yang berpergian itu dalam setiap harinya." Posisi terdekat seorang musafir dengan Tuhannya adalah ketika dia meninggalkan keluarganya. Khalaf bin Tamim juga mendengar Ibrahim bin Azam berkata, "Muhammad bin Ajlan melihatku, lantas dia menghadap kiblat, dan bersujud. Lalu dia berkata, 'Tahukah engkau karena apa aku sujud? Aku sujud karena bersyukur kepada Allah sebab aku telah melihatmu.'" Abdullah bin Muslim juga berkisah bahwa Ibrahim bin Azam berkata, "Apabila para raja bermalam sesuai dengan pilihan mereka, maka bermalamlah engkau sesuai dengan pilihan Allah untukmu, dan ridhoilah dia." Ibrahim bin Bashar berujar, "Aku mendengar Ibrahim bin Azam berkata, aku pernah berjalan di sebuah negeri, lalu aku melihat 2 orang dari golongan zuhud, dan penjelajah bumi. Lantas salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain, 'Wahai saudaraku, apa yang diwariskan oleh para pecinta dari kekasih mereka?' Yang satunya menjawab, 'Mereka warisi pandangan dengan nur Allah Ta'ala, dan bersikap lemah lembut kepada pelaku maksiat.' Lalu aku bertanya kepadanya, 'Bagaimana bisa dia bersikap lemah lembut terhadap kaum yang menyelisihi kekasih mereka?' Dia pun melihatku, dan berkata, 'Dia membenci perbuatan mereka, dan bersikap lemah lembut kepada mereka, agar dia bisa mengembalikan mereka dengan memberikan nasihat tentang perbuatan mereka, serta kasihan terhadap badan mereka jika terjerumus dalam api neraka.' Tidaklah seorang mukmin menjadi mukmin sejati, hingga dia ridho bagi manusia apa yang dia ridho bagi dirinya sendiri. Lalu mereka menghilang, dan aku tidak melihat mereka lagi." Berikut 7 keramat lain yang dimiliki Ibrahim bin Azam setelah melakukan penghambaan pada Allah Ta'ala. Keramat pertama, gunung bergoncang. Ibrahim bin Azam menceritakan kepada Isa bin Hazim, dia berkata, seandainya seorang mukmin berkata kepada gunung itu, "Bergeserlah," maka gunung itu akan bergeser. Isa bin Hazim berkata, lantas gunung Abu Kubais bergerak. Lalu dia, Ibrahim bin Azam, berkata, "Diamlah, aku tidak bermaksud padamu." Maka gunung itu pun diam. Maki bin Ibrahim bercerita, suatu ketika Ibrahim bin Azam berada di Makkah, lalu dia ditanya sampai manakah karomah seorang mukmin terhadap Allah. Dia menjawab, karomah seorang mukmin terhadap Allah adalah seandainya dia mengatakan kepada gunung, "Bergeraklah," maka ia akan bergerak. Lalu ada gunung yang bergerak,
Maka dia berkata, "Aku tidak memaksudkanmu." Keramat kedua, kurma dari pohon ek. Abu An-Nadar menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibrahim bin Azam pernah mengambil buah kurma basah dari pohon balut atau pohon ek. Keramat ketiga, hidangan puasa. Pada suatu waktu Yazid bin Qais bersumpah atas nama Allah bahwa dia melihat Ibrahim bin Azam berada di tepi pantai pada waktu berbuka puasa. Dia melihat hidangan terletak di hadapannya, dan tidak diketahui siapa yang meletakkannya. Kemudian dia melihat Ibrahim berdiri, dan pergi masuk ke sebuah kelompok, dan tidak ada yang menyertainya. Keramat keempat, datangnya pertolongan. Kami pernah berperang bersama Ibrahim bin Azam. Pada waktu itu turun salju sangat lebat, hingga hampir menenggelamkan kuda dan perlengkapan kami. Ibrahim lalu berdiri, dan memakai mantel, lantas dia membiarkan dirinya terkena salju, sehingga dia dipenuhi salju. Kemudian kami pun berlari takut tertutupi salju. Kami juga meninggalkan hewan tunggangan kami. Setelah memasuki pagi hari, sebagian kita menoleh, lalu berkata, "Celaka kalian, di belakang kita ada kuda," namun kita menuju sebuah pohon dengan begitu cepat untuk bersembunyi. Lalu kami berkata, "Musuh telah datang," sementara Ali bin Bakekar bersama kami. Lalu Ali berkata, "Tenang saja, lihat bagaimana keadaan kuda itu." Kemudian sekelompok orang dari golongan kami memanjat gunung. Lalu mereka berkata, "Wahai Abul Hasan, kuda itu tidak ada orang di atas pelananya, dan di belakangnya pada seorang pengendara kuda yang menggiring dengan cambuk." Ali berkata, "Celakalah kalian, itu adalah Ibrahim bin Azam. Turunlah kalian, janganlah kita membuat kesalahan dua kali di sisinya." Ternyata Ibrahim bin Azam datang membawa 300 kuda, kami pun menemuinya dan dia berkata kepada kami, "Pertolongan telah datang pada kalian, tapi kalian malah lari." Lalu Ali bin Bakekar berkata kepada kami, "Dia, Ibrahim, berdoa kepada Allah." Lalu salju pun berhenti, kemudian kami membantunya menaiki gunung. Keramat kelima, wajah bercahaya. Abu Al-Munzir Bisir bin Al-Munzir, seorang hakim di Masyisyah berkata, "Apabila aku melihat Ibrahim bin Azam, seakan-akan dia tidak bernyawa. Apabila dia tertiup angin, maka dia akan terjatuh. Dia selalu memakai mantel. Apabila dia bersama dengan para sahabatnya, maka dia orang yang paling bercahaya." Keramat keenam, mengetahui akhir umur sahabatnya. Ayah dari Abu Hafs Umar bin Isa menceritakan bahwa aku keluar bersama Ibrahim bin Azam ke Mekah. Kebiasaan Ibrahim bin Azam, jika pergi ke Mekah dia tidak menggunakan jalan umum. Ketika kami berempat, dan kami menggunakan jalan lain hingga kami tiba di Madinah. Kami lalu menyewa rumah di Madinah dan menginap di tempat itu. Ibrahim berkata, "Kita jumlahnya 4 orang yang akan jadi pelayan di rumah ini, dan tidak sepantasnya kehidupan dan makanan berbuka serta kebutuhan kita setiap hari hanya dilayani oleh 1 orang di antara kita. Sedangkan yang 3 orang pergi ke masjid melakukan kegiatannya dengan mengunjungi Masjid Quba serta kuburan para syuhada. Kami kemudian duduk seharian di rumah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan mengenakan baju baru, memakai sepatu, menggunakan sorban dan membawa keranjang. Laki-laki itu lalu masuk kepada kami, dan mengucapkan salam seraya bertanya, "Di manakah Ibrahim?" Kami menjawab, "Itu rumahnya, sedangkan dia sedang keluar mencari kebutuhannya." Laki-laki itu kemudian berlalu, dan tidak mengajak kami berbicara. Ibrahim pun kembali bersama laki-laki itu dengan membawa keranjang yang dia gantungkan di lehernya. Laki-laki itu kemudian tinggal di tempat kami selama beberapa hari. Jika orang itu telah menyiapkan untuk kami makan siang atau makan malam, dia pun menjauh dari kami, dan menyepi dengan keranjangnya. Dia melanjutkan, kami pun datang menyantap makan siang atau makan malam. Sementara Ibrahim pada waktu makan, baik siang maupun malam tidak pernah laki-laki itu dipanggil, dan dia tidak bertanya kepada kami untuk mengajaknya makan bersama kami. Tatkala telah lewat 3 hari, orang itu berkata kepada Ibrahim, "Aku ingin pulang."
Ibrahim bertanya kepadanya, "Kapan engkau akan pergi?" Dia menjawab, "Malam nanti." Orang itu lalu keluar bersama Ibrahim. Salah seorang sahabat kami berkata, orang itu mempunyai kisah. Dia tidak pernah mengajak Ibrahim, juga tidak makan bersama kami, dan dia hanya sibuk dengan keranjangnya. Demi Allah, aku akan membuka keranjangnya dan melihat apa yang ada di dalam keranjang tersebut. Lalu sahabat kami itu membukanya, ternyata di dalam keranjang hanya ada tulang. Lalu sahabat kami itu menutupnya kembali. Kemudian orang itu datang dan mengambil keranjang, hanya saja dia melihat ikatannya telah berbeda. Orang itu lalu mengamati wajah-wajah kami, kemudian dia berlalu. Tatkala orang itu telah pergi, salah seorang dari kami berkata kepada Ibrahim, "Wahai Abu Ishak, orang yang bersama kita itu sangat mengherankan. Dia tidak pernah makan bersama kami dan engkau tidak pernah mengajaknya." Kemudian si Fulan pergi melihat keranjang, ternyata di dalam keranjangnya berisi tulang. Tiba-tiba wajah Ibrahim berubah dan mengingkari perbuatan sahabatnya tersebut seraya berkata, "Aku memperhitungkan bahwa engkau tidak akan menemaniku lagi safar setelah ini, mengapa engkau membuka keranjang tersebut?" Laki-laki itu adalah salah satu jin, dan dia adalah saudara kita di jalan Allah. Tidak satu negeri pun yang aku datangi, melainkan dia akan datang kepada kami. Dia selalu bersamaku di negeri itu, menemani dan membantu aku. Setelah itu dia pergi. Sahabat Ibrahim berkata, kemudian orang yang melihat keranjang tersebut wafat di Madinah. Keramat ketujuh, pembesar bangsa jin. Jasr bercerita, aku menunaikan ibadah haji bersama Ibrahim bin Azam pada tahun 150 Hijriah. Ketika itu Ibrahim ditemui oleh seorang syaikh yang bertubuh tinggi mengenakan baju dan mantel. Sedangkan di atas pundaknya terdapat tongkat yang dia gunakan untuk menggantung kulit kayu. Syaikh lalu mengucapkan salam kepada Ibrahim, kemudian dia berjalan bersama kami di salah satu jalan. Jika kami masuk ke suatu tempat, syaikh itu singgah juga di samping kami. Ibrahim berkata kepada kami, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengajaknya berbicara, jangan bertanya kepadanya, dan jangan menanyakannya sesuatu pun, dan jangan bertanya siapakah dia." Ketika kami telah memasuki kota Mekah, kami singgah di sebuah penginapan. Adapun syaikh tersebut, dia bersandar di dinding bagian depan di ujung rumah. Dia meletakkan tongkatnya di lubang, dan menggantung kulit kayunya pada tongkat tersebut. Apabila kami masuk ke rumah, syaikh itu keluar, dan jika kami keluar, syaikh tersebut masuk. Suatu ketika perutku terasa sakit sehingga aku meninggalkan sahabat-sahabatku. Tatkala aku sedang berada di toilet yang ditutupi oleh pelepah kurma, tiba-tiba syaikh itu masuk lalu melihat ke dalam rumah, dan dia tidak melihat seorang pun. Dia kemudian mengambil kulit kayunya, kemudian membukanya. Ternyata di dalam kulit kayu tersebut, dia menyimpan kotoran hewan. Syaikh itu kemudian makan kotoran hewan tersebut. Aku kemudian batuk-batuk dan syaikh itu melihat ke arahku. Dia bersegera mengambil kulit kayu dan tongkatnya kemudian pergi. Setelah kejadian itu, Ibrahim kehilangan temannya sejak semalam. Ibrahim mengira bahwa salah seorang di antara kami ada yang mengajak syaikh itu berbicara. Aku pun memberitahukan kepada Ibrahim perihal syaikh tersebut. Ibrahim berkata, syaikh itu adalah salah satu jin yang datang bertamu kepada Nabi, dan mereka dahulu jumlahnya ada 7. 3 jin berasal dari An-Nasibin, dan yang 4 berasal dari Ninawi. Tidak ada yang tertinggal dari mereka selain syaikh itu, dan jin itu menemuiku setiap tahun. Dia terus menemaniku hingga aku pulang.